Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Yusri. Di video kali ini saya bikin keripik bawang. Ini rasanya enak banget, gurih dan juga renyah. Dan ini tanpa menggunakan telur, tapi rasanya tetap enak dan pastinya ini renyah. Yuk kita tes renyahnya. Renyah bukan? Ini enak banget, cocok banget untuk cemilan di rumah atau bisa untuk ide jualan. Kalau teman-teman mau tahu gimana cara bikinnya, yuk tonton terus videonya sampai dengan selesai. Oke, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ini ada tepung terigu kurang lebih 250 gram. Kemudian saya menambahkan 20 gram tepung tapioka. Kemudian dikasih garam dan juga kaldu masing-masing 1 sendok teh. Di sini ada yang nggak kerekam ya, jadi bawang putih halusnya ini sebenarnya sudah dimasukkan ya teman-teman, cuman nggak kerekam aja. Ini ada mentega kurang lebih 25 gram. Untuk detailnya saya tulis aja di kolom deskripsi ya, biar teman-teman catat untuk bahan-bahannya. Kita aduk sampai kira-kira mentega dan tepungnya ini dirasa sudah tercampur dan seperti berpasir ya teman-teman. Kemudian saya nambahkan sedikit demi sedikit air. Ini kurang lebih 150 ml air hangat. Kita tambahkan sedikit demi sedikit aja, karena untuk kelembaban tepung itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu banyak air juga, jadi menyesuaikan aja. Kemudian campurkan juga daun seledri, pakai secukupnya aja ya teman-teman. Kita campur merata seperti ini. Ini saya bikin 1/4 tepung terigu, tapi hasilnya itu banyak banget, cukup untuk 1 toples besar ya teman-teman. Ini kalau sudah tercampur merata, ini udah semua ya bahan-bahannya. Mau saya diamkan dulu selama 15-20 menit ya. Saya tutup dengan menggunakan plastik biar nggak kering. Kita tunggu kurang lebih sekitar 15 menit ya, atau 20 menit. Nah ini dia teman-teman, ini udah 15 menit. Sekarang saya mau pindah ke meja kerja. Ini mau saya bagi beberapa bagian supaya mempermudah buat menggiling atau menipiskan adonan ya teman-teman. Ini saya mau giling seperti ini dulu, memanjang. Kemudian saya mau potong kira-kira 6 bagian, atau gimana enaknya teman-teman aja. Pokoknya ini satu adonan dibikin potongan kecil terlebih dahulu, biar lebih gampang buat nipisin adonannya. Ini saya bagi menjadi 6 bagian. Nah sisanya ini saya tutup lagi dengan menggunakan plastik biar nggak kering ya teman-teman. Nah sekarang kita akan bulatkan atau kita bentuk ya. Sebelumnya ini saya udah siapkan wadah loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Ini biar nanti untuk hasilnya itu nggak menempel satu sama lain, jadi harus ada taburan tepung terigunya. Nah, ini udah saya bikin bulatan, kemudian saya mau tipiskan atau pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Kalau teman-teman nggak punya, bisa pakai botol atau bisa pakai mesin penggiling ya, atau mesin molen kayak gitu teman-teman, itu juga bisa banget. Nah kita tipiskan seperti ini ya teman-teman, satu persatu. Makanya itu bagian adonannya saya potong menjadi 6 bagian, atau bisa kalian potong lebih ya, tinggal kalian sesuaikan aja kira-kira biar lebih gampang untuk menipiskan adonannya. Untuk tebal tipisnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Kalau di sini saya kira-kira tipisnya itu sampai kelihatan agak transparan juga ya teman-teman. Ya bisa menyesuaikan lah untuk tebal tipisnya. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau dirasa lengket pas menipiskan adonan, itu dikasih taburan tepung terigu ya teman-teman. Nah ini tinggal kita potong aja. Untuk potongannya bebas terserah, bisa pakai pisau yang bergerigi ya biar ada bentuknya, atau kayak gini aja. Mau besar mau kecil tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan selera. Ini saya potongnya lebih kecil-kecil supaya hasilnya lebih banyak juga. Nah pokoknya setiap kali adonannya sudah ditipiskan seperti ini dan dipotong-potong, teman-teman kasih taburan terigu di atasnya biar yang selanjutnya itu nggak nempel ya adonannya. Nah kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita tipiskan lagi adonannya. Kita bentuk atau kita potong sesuai selera seperti ini.
Untuk keripik bawang ini atau bisa disebut juga pangsit ya kalau di sini. Ini teman-teman bisa dibungkus kecil-kecil, bisa teman-teman jual di warung juga. Atau bisa untuk stok cemilan di rumah. Dan ini juga ekonomis karena saya nggak menambahkan telur sama sekali. Cukup bahan yang ini aja rasanya udah enak banget, gurih, dan pastinya ini tuh renyah teman-teman. Paling enak atau lebih enaknya lagi, teman-teman bisa menggunakan keripik bawang ini untuk topping di mie ayam atau bikin mie ala gacon seperti itu. Ini cocok banget karena teksturnya itu renyah, gak alot sama sekali. Rasanya juga enak, gurih, dan wangi dari daun seledrinya. Kalau teman-teman mau potongannya itu lebih kecil lagi juga bisa, atau ukurannya pengen yang lebih besar, ini tinggal disesuaikan aja. Untuk potongannya ini memang seperti ini aja ya, saya bebas abstrak aja mau kecil besarnya, terserah teman-teman. Kalau misalnya ada punya pisau yang bergerigi juga itu bagus ya, biar ada tekstur atau bentuknya itu bergelombang kayak gitu. Nah, kalau udah selesai semua, ini udah selesai ya teman-teman. Yuk sekarang kita lanjut buat goreng keripik bawangnya. Ini untuk apinya udah saya panaskan terlebih dahulu ya minyaknya. Jadi sekarang kita langsung goreng. Apinya ini jangan terlalu besar, sedang cenderung kecil aja. Dan pastikan pas masukin keripik bawang ini satu persatu biar nggak lengket satu sama lain. Nah, pas goreng ini teman-teman aduk ya, aduk supaya matangnya merata dan jangan menggunakan api besar karena nanti cepat gosong. Api cenderung kecil aja teman-teman. Dan ini gorengnya juga sebentar karena cepat matang juga. Jangan menunggu sampai warnanya kecoklatan, takutnya nanti malah jadinya terlalu gelap kalau pas sudah ditiriskan. Jadi kalau udah mulai sedikit kecoklatan aja, ini langsung aja kita tiriskan. Nah, seperti ini aja teman-teman biar hasilnya juga bagus. Sama aja kayak goreng bawang ya, jadi pas ditiriskan itu masih ada proses pematangannya. Jadi kalau bisa untuk meniriskannya itu jangan nunggu sampai warna kecoklatan. Nah, lakukan sampai dengan selesai untuk menggoreng keripik bawangnya. Jangan menggunakan api besar dan jangan menunggu sampai kecoklatan untuk meniriskan keripik bawangnya. Nah, ini dia teman-teman dari seperempat tepung terigu, hasilnya banyak banget, hampir setengahnya baskom teman-teman. Ini lumayan banyak untuk cukup satu toples teman-teman untuk cemilan di rumah, atau bisa kalian jual di warung-warung dengan dibungkus kecil-kecil. Rasanya enak, gurih, dan renyah banget, bisa kalian praktekkan di rumah. Dan video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan bisa teman-teman praktekkan di rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.